Duh, malam Jumat nih, gua telepon Arif Panglima Jangkrik buat bikin konten nih. Siapa tahu aja bisa ada dibuat konten, bisa ada ini ya, ada hasil. Mana dia nih? Ini dia. Oke. Gimana bro? Rumahnya ada ya, ada mau gue ceritain biasa. Ya siapa tahu aja. Orang bakal bikin kayak ini konten-konten siapa tahu aja. Ya berbagi aja, sharing-sharing. Ya. Oh, gue siapin. Ada kopi tenang, semuanya aman. Siap. Oke, ya. Oke, gue tunggu ya. Yuk. A few moments later. Din, makasih nih kopinya. Iya nih. Gua sih sama adek gua datang, ntar adek gua nyusul. Lu sendirian aja di rumah nih, di kamar. Kamar lu Iya, keren sendirian. juga ya. Ya, gini deh. Mantap. Tadi jalan macet gak? Keren. Hah? Tadi jalan macet. Nggak macet, lancar aja. Lu jadi ceritanya manggil gua tadi WA ngapain? Maksudnya mau ngapain? Jadi gini. Nah, lu ada cerita buat konten gua. Ada, ya. Nah, Gua tuh ada 3 cerita. waduh banyak nih. Berarti gua harus pakai 3 episode nih. Maybe. 3 session nih. Iya gimana ceritanya? Nah, Hmm. gue inget banget. Gue taksi. Buat taksi. Taksi betul. Oh, Kayak oke. gitu. Kalau boleh sebutin nanti, Nggak usah lah. hah? Sebutin nggak? Nggak usah. Nggak usah ya? Nggak usah disebut. Nah, jadi waktu itu gue dapet order. Karena itu kan waktu itu gue ngalong. Nah, ngalong dan akhirnya tuh lokasi itu di Jalan Haji Batong tuh. Daerah-daerah deket Cilandak, deket Hotel Kristal. Oke. Lu lagi bawa penumpang apa gimana tuh? Enggak, Enggak? gue nggak bawa penumpang. Kayak gitu, gue nggak bawa penumpang. Itu dia telepon ke pusat. Dia reservasi, ordernya dilelang. Nah, pas gue dapet ada di deketnya, gue dapet. Gue meluncur. Nah, lalu dia bilang, Pak, ini saya lama bawa ininya. Bapak si pagi atau semalam? Oh, saya ngalong, Mbak. Nah, gue bilang kayak gitu sih, saya ngalong. Udah kayak gitu, ya udah. Kalau bisa, saya minta nomor bapak karena mungkin nanti ini bakalan lama, Pak. Soalnya ya saya nggak mau. Gue pesen lagi dia bilang. Iya. Oke. Gue kasih dong nomor telepon gue sama dia. Nah, tar dulu, ini penumpang lu cewek apa cowok? Cewek. Namanya Intan. Mungkin kalau dia masih inget ya, Mbak Intan ya. Intan. Nah, akhirnya itu gue nggak tahu tuh dia tuh apakah dia, gue nggak tahu dia tuh dalam rangka apa. Akhirnya gue jalan tuh, Jemput nih. jemput. Nah, Terus? itu pokoknya gue tuh kurang lebih jam-jam 9 jam 10 malam lah. Nah, gue jemput, dia bilang, Pak, kita ke daerah Cibubur. Dari Cibubur. Ah, Iya. Kita ke daerah Cibubur, gue anterin tuh dia. Ya kan? Nah, rupanya dia lagi ada kegiatan syuting. Syuting film apa gue nggak ngerti. Kayak gitu. Nah, karena dia bilang, karena ini kan order pusat kan, argo gue nyalain nggak ada yang gue nggak ada yang gue nggak stopet istilahnya ya. Dan terus sudah kayak gitu dia bilang, Pak, kalau perlu makan atau apapun bapak bisa minta di dalam. Oke. Bilang aja saya, kata Sintan nih. Gitu. Nah, akhirnya udah gue layanin. Sampai di sana di bumi perkemahan di dalam dah Cibubur, kalau nggak salah udah dekat sudah dekat danau lah. Kayak gitu, nggak jauh lah di situ. Akhirnya udah kayak begitu, gua udah anterin, gua standby, menunggu telepon. Oke. Nah, kadang-kadang tuh dia bilang, Pak, kita keluar dulu, Pak, beli ini beli itu. Nah, akhirnya gua tuh rutinitas gua nganter, tunggu sebentar terus
Kalau nggak salah 3 kali lah keluar masuk situ. Sampai jam setengah 2, jam setengah 3 lah. Pagi. Kan gua ngalong. Oh. Gitu kan gua ngalong kan. Nah, udah kayak gitu gua balik ke mobil. Nah, gua pikir sekalian bakal nunggu orderan yang apa ya, istilahnya orderan Ambil lewat lah ya. sambil nunggu orderan. Kalau pagi-pagi tuh gua tuh berharap akan dapat order yang mau ke arah bandara. Oke. Karena itu jam-jam setengah 3, jam itu udah orderan, kebanyakan order yang ke arah bandara pagi-pagi. Gitu. Gue nyalain tuh kan mobil apa teks gue, mobil gue nyalain. AC jalan. Nah, gak lama kemudian kok gue bilang itu kan AC jalan. Nah, itu berembun tuh. Kaca gue tuh kanan kiri depan belakang gitu semua berembun. Karena AC jalan. Oke. Lagi suasana di luar dingin tuh. Betul, dingin. Sama agak-agak titik-titik gerimis kayak gitu lah. Ada kondensasi, kacanya jadi ngembun. Terus apa yang terjadi tuh kaca ngembun? Tahu nggak? Sebelah kiri tiba-tiba ada bayangan. Bayangan apa? Gak tahu gue. Tuh kayak pokoknya gelap. Seolah-olah gelap, kayak ada yang melongok. Tapi karena ada embun tadi, gua nggak tahu. Gua nggak tahu nih kok ada bayangan. Nah, udah ada bayang kayak gini. Tiba-tiba dia ke kanan gue, bayangan itu. Kayak gitu loh. Gue jalan tuh. Gue jalan pelan-pelan sampai tuh kayak ada yang ngetok. Tok gitu. Sebelah kanan gue. Gue bingung kenapa nih. Kayak gitu kan. Tahu nggak kerasa itu sampai di jalanan itu bener-bener itu kayak mobil tuh jalan kencang. Keluar tuh bumi pengeman kan. Nah, habis keluar bumi pengeman kan, kalau nggak salah tuh ada sebelah kiri tuh kayak ada pom bensin kan. Nah, itu gua jalan ngebut kenceng. Kalau kata orang situ kayaknya kenceng banget. Gua sampai keluar ke arah, gua bingung mau kemana karena kayak seolah-olah itu kayak ngikutin. Gitu. Bahkan gue berpikir kayak mobil tuh kayaknya gue nggak bisa kendaliin. Nah, gue bingung saat itu. Akhirnya gue putusin, gue balik ke pool. Gitu. Pool di mana tuh waktu itu? Cakung. Pokoknya tuh ada. Posisi lu ada di Cibubur. Nah, udah. Gua nggak mau banyak berpikir. Akhirnya gue masuk tol. Nah, langsung masuk tol terus sudah kayak gitu. Gue sempat ngetap tuh, ngetap ini, ngetap. Gue pikir gue pas sudah ngetap tol, gue pikir udah ini, udah kelar kan. Gue naikin kaca tuh, masih ngikutin tuh. Masih ngikutin. Ngikutin. Wah, gue bingung kan. Lewat jalan biasa gue balik. Sampai pool tuh kalau nggak salah tuh jam 4. Enggak, ntar dulu gue potong. Abe. Posisi dia ngikutin itu posisi gimana? Dia kan nggak dalam kursi penumpang. Kagak di luar. Dia kayak nempel kayak Kayak nempel kaca, kayak seolah-olah tuh dia kayak Spiderman gitu. Oh kan kayak apa ya? Kayak Mukanya doang nih dia. Mukanya gelap, nggak kelihatan. Tapi bentuk kayak muka nempel di kaca. Betul. Gitu. Muka kayak nempel di kaca dan lu tahu kan kalau misalnya kalau lagi keadaan kayak kalau banyak kalau berkabut kayak gitu, kayak ada nafas, sampai kayak bentuk kayak gitu tuh. Kayak gitu. Jadi kayak ada hembusan napas di betul, kaca gitu. Betul, kayak gitu. Yang gua bingung itu sampai ada yang ngetok-tok. Itu. Sepanjang lu jalan tuh. Sepanjang jalan itu. Ngetok-ngetok. Betul. Udah horor banget ya. Nah. Perasaan lu gimana saat itu? Takut atau? Ya takut lah. Takut lah. Kayak gitu. Lalu berusaha kabur dari. Iya. Biar cepet-cepet sampai pool. Iya. Kayak gitu loh. Oke, sampai terus? pool. Jam 4. Nah ya dia tuh. Kok jam 4 dia itu gue masuk ke pool. Ditanyain sama orang checking. Gue nggak, pokoknya gue masuk pool, nggak ada omongan, gue keluar. Ada petugas checking segala macem. Dia nanya, Pak, kenapa Pak? Kok pucat banget? Gue diem tuh. Gue keluar, gue diem aja. Gue diem, ya emang sempet ajan lah ya. Sempet ajan, udah kayak gitu, lagi mau subuh, udah akhirnya. Ya gue sembahyang gitu kan. Nah udah gue sembahyang. Lu sholat tuh. Udah agak tenang tuh. Nah, nggak taunya
Itu kan di tempat gue gawe itu ada mes ya. Di pool itu ada mes. Di pool itu ada mes. Ya. Habis sholat itu Mes itu isinya apa? Supir-supir sama pegawai? supir aja, Oh, banyak supir lah. ya. Itu kurang lebih tuh ada berapa orang kesurupan Di hari yang sama? di pagi itu. Di pagi itu? Pokoknya kurang lebih jam 5 setengah tuh udah banyak ada kurang lebih berapa orang tuh yang kesurupan. Ada pokoknya orang kalau gue bilang kesurupan karena masa sih orang Jawa bisa ngomong kayak bukan orang Jawa kayak gitu loh. Ngomong Sunda bisa. Betul banyak orang yang kesurupan teriak-teriak gitu loh. Gitu loh. Sampai ada orang yang di situ yang dianggap bisa dipercaya, orang bisa untuk apa istilahnya benerin atau bersihin atau gimana lah ya. Nah jadi dia cuma bilang yang udah habis dari Cibubur siapa nih? Gitu. Yang pasti kan itu kan pool ya, banyak mobil situ. Gue nggak mau lah. Kalau misalnya gue ngaku, gue takutnya nanti kasus kan, soalnya banyak apa kesurupan kayak gitu, nanti gue ntar kena istilahnya kena sama manajernya, gue diem aja gue. Gitu loh. Tuh. Tapi yang aneh, sorry gue potong. Yang aneh itu 15 orang karyawan di situ kesurupan, tapi lu nggak merasakan apa-apa. Lu nggak kena, lu nggak termasuk orang yang kena. Enggak. Dan gangguannya cuma sampai pagi subuh itu doang. Betul. Lu pulang sampai rumah nggak ada. Nggak ada. Tapi karyawan yang di situ kesurupan 15 orang. Iya. Oke. Kayak gitu loh. Setelah ada orang pinter, apa ya namanya? Ada orang pinter yang benerin, segala macam, dia bilang siapa sebab musababnya. Ini kaitannya kayak ada yang bawa, ada yang ngikut. Ada yang ngikut. Kayaknya dari Cibubur. Wah, cuman kan lu nggak ngaku. gak mungkin lah, ntar kalau gua kena masalah sama manajemen, Iya. gimana? Itu loh. Nah, terus? Kayak gitu. Nah, kata dia, ini ada yang ada ketempelan, dibilang kata itu. Jadi konfirmasi nih. Gua telepon dong si Mbak Ikan tadi dong. Oke. Gua telepon. Gua bilang, "Pagi, Mbak. Maaf ganggu saya, Pak Abdin," gitu. Ya kenapa, Pak? Maaf nih, saya numpang tanya, tapi jangan marah ya, nggak ada maksud melecehkan atau apapun. Kemarin Mbak lagi mens ya? Maksudnya apa nih, Pak? Ya enggak, mohon maaf, cuman konfirmasi, nggak ada maksudnya untuk melecehkan atau apapun. Soalnya ada yang terjadi. Kenapa, Pak? Nah, kalau kata yang pintar, katanya ada ketempelan, ada yang bawa. Diperkirakan itu darah. Wah iya, Pak, saya habis dapat itu. Lagi dapat, dia bilang. Ya mungkin darah Mbak kali itu, nempel tuh Mbak. Kayak gitu. Waduh. Terus gimana, Pak? Ya 15 orang. Dia lagi dapat terus tembus bocor di jok belakang. Jok belakang. Kayak gitu. Gue mana tahu kan? Gak ngerti gue. Kayak gitu. Tapi logikanya sih kalau orang normal biasa aja sih, mens darah itu biasa ya. Ini kenapa disukain sama makhluk itu? Apa di tempat itu emang tempat yang lagi serem ya? Kalau menurut kabar sih katanya sih ya. Nggak usah gitu lah, nggak usah menurut kabar lah. Coba aja masuk ke bumi perkemahan Cibubur, ya jam 1, jam setengah 2 malam. Nah, coba aja, lihat aja itu apa suasananya. Ya, merinding lah, merinding. Makanya gue tuh nyalain sambil nunggu, gue nyalain AC, gue nyalain tape, itu bukan apa-apa itu. Ya karena emang spooky, emang serem banget di situ. Gitu loh. Dan nyesel sih gue sebenarnya. Kenapa? Kalau gue bisa nanya berapa angka yang keluar, enak lagi ya. Pasangin angka ya. Aduh, ampun. Tapi serem itu. Tapi gimana lu nanya, yang nempel kayak Spiderman lu berani tanya lu. Kebirit-birit nyari jalan keluar. Aduh, ampun. Oh, jadi intinya gitu ya, Win. Jadi lu bawa orang yang dari datang bulan, terus ada bocor di dalam mobil lu, ada bercak itu diikutin oleh makhluk. Betul. Makhluk astral. Masuk astral ya. Dan makhluk itu barangkali
Nah, yang jadi masalah, dia diganggu nggak? Ini pertanyaan gue, si ceweknya ini diganggu nggak? Lu nanya nggak? Gak nyampe nanya ke situ. Gak nyampe nanya gue. Ya kalaupun diganggu kan gue gak ada kepentingan juga ya. Mungkin maksudnya, pantas mas, saya nih semalam kok tidur saya ngimpi ketibanan King Kong. Nggak ada. Dia nggak ngomong sih. Atau mungkin belum kali ya. Atau mungkin kejadian tapi dia nggak ngomong kali. Kayak gitu. Dia mungkin nggak ngomong. Kayak gitu. Itu tuh. Serem juga tuh situ. Pokoknya bumi perkemahan tuh. Deket apa tuh ya. Pokoknya ada model kayak. Tapi yang 15 karyawan yang kesurupan itu akhirnya disembuhkan? Disembuhin. Ada. Kayak gitu. Nggak masalah. Kayak gitu. Terus besokannya lu masuk gimana? Mobil itu nggak ada masalah? Artinya nggak ada masalah? Biasa aja? Nggak ada gangguan lagi? Nggak ada. Terus lo kapok nggak ngambil penumpang? Ya enggak lah. Namanya udah rutinitas. Tapi kalau untuk masuk ke dalam lagi, ke tujuan yang sama, di jam yang sama, gue akan berpikir. Gak mau gue. Jadi kalau dari cerita lu itu, ada pesan moral yang lu mau sampaikan nggak, Din? Kalau menyangkut hal yang kayak gini, itu artinya apa? Bersih. Harus bersih. Bagi wanita yang sedang datang bulan, kalau bisa bersih, bawalah pembalut lebih dari satu ya. Kalau sampai ngotorin iya. Ngotorin kendaraan milik properti orang lain. Iya. Pada saat itu pas kebetulan ada makhluk yang lewat, dia menyukai itu kan gitu. Betul. Gangguan. Betul. Memang sih setahu gue, emang kalau wanita haid itu kan emang halangannya emang pertama ya nggak boleh masuk masjid. Kedua kan emang nggak boleh masuk ke daerah pemakaman kan, kuburan. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Lu baru tahu lu? Gua baru tahu gue. Iya nggak boleh. Orang mens tuh nggak boleh masuk ke area pemakaman kuburan karena kan dikhawatirkan kan namanya tempat pemakaman sepi. Kalau ke masjid iya lah, gue tahu. Tapi kalau ke kuburan gue nggak tahu tuh. Dia nggak boleh nyekar, nggak boleh ini. Nggak boleh. Kondisinya harus bersih dulu. Gitu. Jadi pesan lo buat orang-orang perempuan lain di luaran sana apa? Kalau lagi mens jangan jalan-jalan, di rumah aja.